Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. TGP Hebat Angkatan 11. Saya Ita Dwi Irawati. Saya Nur Khairiyah. Saya Rasma Indriati. Saya Ita Yuni. Kami akan mendemonstrasikan kucing dalam supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini persiapan buat mau kucing. Kucing, oke. Iya. Oke, Bu Ita. Sebelum saya akan supervisi begitu ya, observasi. Sebelumnya kita akan diskusikan dulu tentang rubrik penilaian proses kucing hari ini begitu. Jadi di mana rubrik ini nanti Bu Ita diharapkan akan menerapkan tentang paradigma berpikir kucingnya, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing begitu. Selain itu Bu Ita Yuni, nanti rubrik penilaian ini juga ada kompetensi inti yang ingin dicapai dalam coaching ini. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh, present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik asal gitu. Selain proses coaching ini juga kita nanti saya akan mengamati bagaimana ibu nanti menerapkan alur ceritanya seperti apa. Gitu. Boleh saya mengajukan pertanyaan sebelum kita proses coaching, Bu Ita? Boleh, Bu Ita. Oke, saya ingin bertanya, kompetensi kucing apa yang ingin Bu Ita kembangkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya tentang present, terus mendengarkan aktif, dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Oke. Berarti memang ketiga-tiganya ingin dikembangkan semua begitu ya, Bu Ita ya? Oke, kalau lihat dari fokus ini, saya ingin tahu spesifik gitu ya. Jadi kompetensi mana yang secara spesifik Bu Ita nanti ingin diobservasi, itu yang kompetensi yang mana? Misalkan kalau dua nggak apa-apa ya Bu ya? Oh boleh. Jadi lebih ke bagaimana cara saya mendengarkan aktif, dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Oke, iya. Saya catat ya Bu Ita, jadi nanti secara spesifik Bu Ita ingin diobservasi tentang kompetensi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Okay. Baiklah Bu Ita, untuk pertanyaan yang terakhir nih sebelum melaksanakan proses coaching begitu ya. Indikator apa ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ita? Ya. Di sini saya ingin menggali potensi kucing saya, terutama tentang mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi. Oke, jadi nanti saya akan spesifik untuk mengobservasi bagaimana Bu Ita untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Baiklah Bu Ita, itu saja. Nanti saya akan berusaha untuk mengamati, mengobservasi bagaimana proses coaching Bu Ita dengan kucing. Kita akan nanti ketemu lagi di proses yang pasca observasi. Terima kasih Bu Ita Yuni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Hoir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ita, terima kasih sudah berkenan hadir setelah saya hubungi kemarin. Kita ketemu. Iya, baik. Kemarin kan Bu Hoir minta pengen coaching nih. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan coaching dengan menerapkan alur tirta ya. Untuk pertama kali sekarang kira-kira tujuan Bu Hoir ini apa yang akan kita bicarakan? Ya, baik. Masalahnya Begini Bu Ita, kenapa kemarin saya menghubungi Bu Ita, saya pengen komunikasi gitu dengan Bu Ita. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Tentu sebagai seorang guru,
apalagi guru fisika begitu, saya mengalami kendala ini Bu Ita. Saya ingin Bu Ita bisa membantu saya dalam mengatasi masalah saya, terutama dalam menghadapi kesulitan belajar murid-murid saya di kelas. Oke. Baik, tujuan kita sudah jelas ya, Bu Hoir ingin apa? Sebenarnya bukan saya nanti akan memberi solusi. Ayo kita gali bersama-sama. Kira-kira permasalahan apa sih yang Bu Hoir hadapi untuk kita cari solusi bersama. Sekarang kita identifikasi dulu. Ada masalah apa sih yang ingin digali, yang ingin disampaikan Bu Hoir tentang pembelajaran? Gini Bu Ita, saya semester ini mendapatkan amanah untuk mengajar di kelas 12. Sebenarnya di kelas 11-nya juga saya sudah mengajar mereka. Namun ini yang membuat saya galau, anak-anak ini ada kelemahan dalam matematis gitu. Jadi bagaimanapun yang namanya fisika di SMA itu kan tidak luput dari matematis begitu. Nah, anak-anak sebenarnya kalau konsep fisikanya itu sudah paham. Nah, namun kan tidak bisa diterapkan begitu saja konsep tersebut, melainkan harus dipadu-padankan juga dengan analisis matematis. Nah, ini yang menjadi kegalauan saya begitu. Oke, jadi yang saya tangkap ini, siswa kalau secara konsep fisika sudah bagus, tapi ternyata analisis matematikanya yang kurang. Terus kan, menurut Bu Hoir, kira-kira mengapa sih kok analisis matematisnya mereka masih ada yang kurang? nah ini yang juga sedang saya pikirkan, kenapa ya? Mungkin salah satunya kurang berlatih, atau mungkin basic matematisnya memang ada lemah begitu. Namun tentu ada juga di samping itu anak-anak ini malas, motivasi untuk menyelesaikan permasalahan yang berbau matematis itu mereka sudah fobia dulu. Wah, ini yang menarik, ini ada fobia juga. Iya. Ya, ini saya tangkap ada 3 hal yang jadi kunci permasalahannya. Ternyata tadi sudah Bu Hoir sebutkan, ternyata siswa itu kurang berlatih. Tadi bahkan sempat sampai fobia kalau sudah bertemu dengan dengar istilah matematika. Mendengar saja sudah fobia. Terus satu lagi, basic matematika yang kurang. Kira-kira dari 3 masalah ini, rencana Bu Hoir apa yang ingin dilakukan? Saya mungkin pertama, saya ingin komunikasi dengan guru matematika. Karena bisa jadi dong prediksi saya salah begitu. Nah, jadi saya ingin menggali, berkomunikasi dengan guru matematisnya, apa betul kalau matematikanya itu ya berada di menengah ke bawah begitu. Itu yang mungkin yang pertama yang saya lakukan, karena bagaimanapun itu juga akan, informasi itu sangat saya butuhkan. Mungkin kemudian yang kedua berkaitan dengan drill tadi, saya akan membuat level-level pada saat berlatih begitu, berlatih pemahaman konsep yang itu kaitannya dengan matematis. Mungkin dari level pertama, level 1 itu saya akan menggali konsepnya, sudah paham atau belum, baru kemudian naik di level 2, saya mulai akan memberikan stimulus berupa angka-angka yang di matematis tapi masih angka yang sederhana. Kemudian di level 3 lebih tinggi lagi sampai tujuan pembelajaran saya yang fisika, yaitu menganalisa, itu tercapai. Jadi mungkin saya akan menggunakan 4 level begitu. Wah, ini tadi kita sudah identifikasi hambatan bahwa tadi ada 3 analisis yang kurang, terus mereka kurang berlatih dan juga fobia tadi ya. Terus barusan saja Bu Hoir sudah mencoba
merencanakan aksi. Aksinya yaitu nanti pertama komunikasi dengan guru matematika. Itu sudah rencana yang luar biasa karena kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa anak ini pasti kurang di sini, ya kan? Rencana luar biasa. Terus rencana yang kedua tadi mau dibuat drill dengan step by step, dengan tahapan-tahapan. Itu sangat menarik kayaknya karena dengan secara bertahap kita akan lebih paham dengan kondisi siswa, ya begitu ya. Betul. Terus selanjutnya untuk rencana selanjutnya Bu Hoir, bagaimana Bu Hoir untuk istilahnya bertanggung jawab dengan rencana Bu Hoir itu tadi, yang akan dilakukan apa? Ya, ini kan sudah masuk pekannya sekitar pekan ke-10 gitu ya. Saya ingin di pekan ke-11 atau pekan ke-12, pekan ke-11-nya saya ingin bertemu dengan guru mapel matematikanya. Kemudian pada saat jam pembelajaran saya akan mulai melakukan apa yang barusan tadi saya sampaikan. Jadi mulai minggu depan ini saya ingin mengajak komunikasi guru matematika. Oke. Kira-kira nih, karena minggu depan ya rencananya minggu depan, berarti minggu depan kita bisa ngobrol lagi dong. Kira-kira apa sih progres yang sudah bisa Bu Hoir dapatkan hasil kita diskusi? Apa yang Bu Hoir rasakan ini tadi? Sudah nemu solusikah, idekah? Ya, alhamdulillah dari percakapan dengan Bu Ita tadi, saya jadi lega, saya jadi plong, saya tergali ide-ide untuk saya bisa mencoba ya. Namanya juga kalaupun nanti sesuatu terjadi bagaimana, ya mungkin nanti saya akan ngobrol lagi dengan Bu Ita begitu. Saya jadi lega hari ini. Terima kasih banyak Bu Ita sudah meluangkan waktu untuk saya, dan ya sudah saya jadi termotivasi nih untuk segera melakukan itu. Ya, siap. Terima kasih Bu Hoir percaya pada saya. Saya pun sebenarnya akhirnya banyak manfaat juga kita saling. Akhirnya juga saya punya ide-ide tambahan juga nanti buat pembelajaran demi kebaikan sekolah kita, kemajuan sekolah kita. Oke Bu Hoir, kita bisa akhiri sesi coaching kita hari ini. Luar biasa tadi ide-ide yang sudah disampaikan Bu Hoir. Semoga saya tunggu minggu depan untuk perkembangannya. Siap Bu Ita, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita. Kita ketemu lagi. Iya. Tadi saya sudah mengamatin percakapan dengan Kuci ya, dengan Bu Hoir tadi ya. Oke, jadi terima kasih loh atas sesi coaching yang tadi. Jadi sudah menemukan banyak ide, sharing ide dan pengalaman begitu. Kalau menurut Bu Ita Yuni dari sesi coaching tadi, bagaimana Ibu menilai performa Ibu itu dalam kompetensi coachingnya tadi bagaimana? Ya. Tadi itu proses coaching saya merasakan saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan. Ya karena saya memang sama-sama guru ya, jadi bukan saya yang paling lebih dibanding Bu Hoir atau Kuci saya tadi. Selain itu ada proses kreatif, bagaimana cara saya tadi menggali potensi Kuci saya juga tadi. Selain itu juga kalau dikaitkan dengan kompetensi inti coaching, saya sudah menggunakan teknik mendengarkan aktif, terus juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sih menurut saya, Bu. Iya, luar biasa loh Bu Ita tadi. Itu saya jadi mengamati mulai dari awal sampai dengan akhir, yang akhirnya sesi coaching itu berakhir sampai dengan menemukan solusi begitu. Oke, jadi saya izin nih Bu Ita untuk menyampaikan beberapa hasil observasi saya. Jadi berdasarkan catatan saya saja nih Bu Ita. Kalau menurut saya tadi yang disampaikan oleh Bu Ita Yuni tadi sudah
tercapai semuanya. Jadi ibu sudah melalui proses kucing melalui alur tirta begitu. Jadi mulai menggali tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, terus kemudian menanyakan rencana aksinya seperti apa sampai ke tanggung jawabnya. Tadi sudah terlihat di sana proses kucingnya seperti itu. Nah, tadi Bu Ita juga melaksanakan proses kemitraan tadi. Jadi Ibu sudah menerapkan dengan cara menjadi sosok yang setara begitu ya, sifatnya tidak menggurui dengan yang kuci gitu. Dan di proses kreatif tadi sudah disebutkan juga sama Bu Ita Yuni, sudah membuat membuat kuci itu bisa menemukan solusi-solusi. Jadi bisa mengungkapkan solusi-solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalahnya itu tadi. Kemudian selanjutnya ada juga di sana juga ada memaksimalkan potensi. Kita tadi juga sudah di proses kucingnya tadi sudah menyampaikan seperti itu, sudah berhasil begitu ya. Karena di akhir itu kucing sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi Bu Ita sudah memaksimalkan kompetensi dari kucing. Selanjutnya Bu Ita, dari catatan saya, Ibu juga sudah berusaha untuk mengembangkan kemampuan kehadiran penuh. Jadi sudah tidak melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Jadi berusaha untuk hadir penuh, mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh kucing. Terus kemudian yang tadi juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin catatan dari saya. Terus kemudian selain itu juga Ibu selalu mengapresiasi kucing. Wah, luar biasa gitu ya. Jadi sudah berhasil menemukan solusi. Itu juga termasuk salah satu kompetensi yang dalam kucing yang memang harus ada begitu. Itu saja mungkin catatan dari saya, Bu Ita. Selanjutnya Bu Ita, saya mau bertanya lagi, boleh ya? Oke, kira-kira kompetensi apa lagi? Tadi kalau saya sebutkan memang sudah ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ingin dikembangkan lagi dari hasil proses kucing tadi, apa lagi Bu Ita? Ya, terima kasih Bu Ita. Tadi sudah memberikan ulasan bagaimana proses kucing saya. Ya, alhamdulillah ternyata sudah, menurut Bu Ita sudah memenuhi kompetensi dari kucing ya. Tapi saya merasakan ini tadi alur tirta sebenarnya ada, hanya saja saya kadang ada bagian yang saya tidak sebutkan secara eksplisit, saya secara implisit, tapi tetap saya gali sesuai alur itu. Hanya saja itu yang kadang sering saya terlupa, tidak saya sebutkan secara eksplisit. Itu sih menurut saya, Bita. Oke, Bu Ita. Jadi kompetensi jadi sesuai dengan alur tirta itu mungkin yang akan dikembangkan lagi, dimunculkan lagi begitu ya. Benar. Sebenarnya kalau dari ulasan saya tadi sebenarnya sudah muncul proses-prosesnya, cuma memang kadang kan kita tidak menyampaikan secara langsung begitu ya. Oke, Bu Ita. Luar biasa nih. Jadi saya selama mengobservasi tadi proses kucingnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan saya. Mudah-mudahan nanti ke depannya proses kucing ini bisa berlangsung berulang-ulang begitu, mungkin dengan rekan sejawat atau mungkin dengan teman, tidak hanya sesama guru mungkin. Jadi permasalahan-permasalahan yang umum kita juga bisa melewati proses kucing. Ya. Terima kasih sekali Bu Ita sudah menyempatkan waktunya untuk sesi kucing ini. Ya, gitu. Terima kasih juga Bu Ita sudah memberikan umpan balik atas sesi kucing saya tadi yang akhirnya saya bisa menemukan ada hal yang kurang di diri saya juga yang harus saya terus kembangkan. Iya, sama Bu Ita sebenarnya. Saya pun juga menemukan ide di sini. Jadi, oh iya, saya pun juga begitu. Jadi kita sama-sama proses belajar. Gitu saja. Mungkin kita bisa ketemu lain waktu. Kalau misalnya ada sesi kucing lagi, bisa jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, Bu Ita. Siap. Oke. Terima kasih Bu Ita. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.